Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariani SPD SD. Unit kerja SDN 28 Melayu Kota Bima, Jalan Walter Monginsidi nomor 8, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Ada beberapa poin penting dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Menuntun. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam menuntun, ada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang harus kita terapkan. Ing ngarso sung tulodo, di depan memberi contoh. Ing madio mangun karso, di tengah membangun semangat. Tut wuri handayani, di belakang memberi dorongan. 2. Tabula rasa. Anak-anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan kita. Setiap anak istimewa. Anak-anak lahir dengan kekuatan kodratnya. Belajar bukanlah proses memasukkan pengetahuan ke diri anak. Belajar adalah proses membentuk pengetahuan dan mengkonstruksikan pemahaman. Tugas kita menebalkan garis-garis yang masih samar dan memperbaiki lakunya. Dalam menebalkan kekuatan kodrat yang masih samar dan laku anak, kita perlu memperhatikan konteks diri, sosial, dan kultur anak, yakni kodrat alam dan kodrat zamannya. 3. Petani. Guru ibarat petani. Ladang atau sawah adalah sekolah. Bibit adalah siswa. Seorang pendidik ibarat petani. Setiap bibit tergantung perlakuan petani. Jika bibit tidak baik, tapi ditanam di tempat yang subur, dirawat, dijaga, diberi pupuk, maka bibit tersebut akan tumbuh dengan baik. Dalam hal ini, anak-anak ibarat bibit tersebut. Jika seorang anak dibesarkan dengan kasih sayang, diberi ruang untuk berkembang, diberi perhatian, dijaga perasaan fisik dan mentalnya, dibimbing dan diberikan contoh yang baik, maka anak-anak akan tumbuh menjadi anak-anak yang merdeka, memperoleh keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. 4. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Kebudayaan yang dimaksud adalah sebuah peradaban, sebuah cita-cita masyarakat yang ingin kita bentuk sebagai sebuah bangsa. Pendidikan tidak lepas dari akar dan sejarah budaya sebagai penguatan karakter. 5. Merdeka belajar. Dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan diri. Pendidikan yang berpihak pada anak-anak adalah sumber pembelajaran. Guru harus memberi kesempatan anak untuk bertanya, mengungkapkan pendapat dan tampil di depan kelas. 6. Pendidikan menghamba pada anak. Pendidikan memberikan pelayanan yang optimal bagi tumbuh kembang anak. Dalam hal ini, kita harus benar-benar mendidik dengan kasih sayang, penuh perhatian, dan seikhlas-ikhlasnya. Dengan memperoleh kenyamanan dan limpahan kasih sayang, anak-anak akan tumbuh menjadi manusia seutuhnya. 7. Budi pekerti. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak, sehingga menimbulkan tenaga, semangat dan kebahagiaan. Tempat yang utama dan paling baik untuk pendidikan adalah lingkungan keluarga. Orang tua dan pendidik menjadi teladan, menciptakan suasana yang inspiratif, menstimulasi anak belajar dan menyediakan kesempatan belajar guna mengembangkan bakat dan karakter anak. 8. Kodrat anak bermain. Dengan bermain akan timbul rasa bahagia, melakukan sesuai hobi dan semangat. Jadi, dalam pembelajaran,
Pendidik harus bisa menciptakan kegiatan yang aktif, kreatif, dan menyenangkan untuk membangkitkan semangat atau motivasi siswa. Sekian, terima kasih.